Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zagiah Darojah. Kali ini saya akan melanjutkan cerita jalan-jalan saya jelajah negeri para nabi Mesir bagian kedua. Hari berikutnya saya akan menjelajahi kota Kairo. Assalamualaikum Mbak, di mana Mbak nih Mbak? Di Kairo. Oh di Kairo, iya senangnya Masya Allah. Sama suaminya? Sama suami. Ih ganteng kali suaminya, hati-hati ya. Selamat pagi dari Kairo, Mesir. Ya, ini tempat saya menginap, Hotel Novotel. Nah, kita mau berangkat ke Piramida Giza. Ya, tonton terus ya liputan saya dari Kairo, Mesir. Kita sebelum berangkat sarapan dulu. Ya, ini berbagai aneka masakan Timur Tengah. Wah, ini komplit sekali ya di sarapan pagi di hotelnya. Mari kita sarapan dulu sebelum berangkat ke Piramida Giza. Sayang. Pemerintah karena saya kawan, oke? Tetapi urusan negeri selalu politik. Ditemani Sahir sebagai guide kami. Ya, akhirnya kami sampai juga di Piramida Giza. Wah, itu sudah kelihatan ya piramidanya. Wah, ini dulu hanya ada di dalam mimpi saya. Masya Allah, akhirnya sampai juga mengunjungi piramida yang terkenal itu. Ya, sangat indah sekali. Wah, ini saya udah kayak anak-anak aja nih ya di sini. Kembali menjadi anak-anak untuk menikmati indahnya Piramida Giza ya, peninggalan manusia zaman dahulu kala. Ya, kita mau masuk ini menunggu tiket dulu ya sebelum nanti masuk ke wilayah piramida. Ini luas sekali dan banyak sekali pengunjungnya ya. Ini dari seluruh dunia, ini tumplek-plek di sini. Tapi alhamdulillahnya tidak terlalu padat, jadi masih bisa foto-foto. Fotoin, maksudnya nggak usah fotoin, itu memang lagi jalan. Ini karcis masuk piramid. Ya, kita mau nonton piramid. Ya. Ayo. That's why I'm waiting. Ditungguin. Ya, nih kebudayaan yang sangat lama sekali. Oke. Piramida Giza ini adalah piramida yang terbesar di dunia, ya. Usianya kurang lebih dari 5.000 tahun. Ya, dibuatnya kira-kira sekitar abad ke 2500 sebelum Masehi. Ya, jadi ini banyak sekali teori sebenarnya tentang piramida ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa piramida ini jauh lebih tua daripada 5.000 tahun, lebih dari itu ya. Dan ada juga yang teori yang mengatakan bahwa piramida ini bukan hanya sekedar makam para raja Mesir zaman dahulu gitu ya. Kalau orang tahunya kan ini adalah tempat untuk pemakaman raja. Nah, ada teori yang mengatakan ini bukan hanya sekedar makam, tetapi ada unsur teknologinya ya yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk teknologi yang sebenarnya sangat canggih zaman itu. Ya, terus teori yang mana yang benar? Ya, mari kita kaji sendiri-sendiri ya. Nanti kalau ada yang punya teori yang lain, boleh silahkan komentar di komen. Nah, saya mau naik unta ini ya untuk keliling sekitar Piramida Giza. Wah, ini pertama kali naik unta, lumayan takut tapi asik sekali.
Dan sayang sekali kalau ke sini tidak naik unta ya, karena ini khasnya Mesir ya. Iya, Jadi ini kita lagi naik masyarakat unta. Badui. Di piramida Giza tuh, piramida Gizanya kelihatan dan kita lagi naik unta. Ini kafilah dari Indonesia. Ya, kita akan hijrah menuju ke Kairo. Ah. Ya, kami lagi naik onta tuh di belakang. Itu adalah grup. Mana yang? Hey, give me the drum. The drum. Aku akhirnya berani juga ini pegang HP. Indonesia number one. Bye bye. Tanda tak apa? Lambaikan tangan biar kelihatan. Ya. Oh iya. Ini karena ini pakai kamera. Oh itu ya. Sorry, aku nyari piramidnya di mana? Oh. Ini perlu perjuangan aku kayak gini. Ya ini goyang-goyang. Setelah puas menjelajahi piramida Giza, kami melanjutkan perjalanan melihat seping. Ya, ini juga salah satu hal yang sangat terkenal di Mesir. Tetapi karena waktunya singkat, kami hanya foto-foto sejenak untuk melihat seping ini. Ya, ini dari kejauhan seperti ini, ketika didekati besar sekali ya. Nah, kami hanya foto-foto di depan seping saja. Ya, lumayan untuk oleh-oleh di Indonesia.
nyala. Belanda. Ya, ini apa namanya? Rosella, teh Rosella. Rosella ya. Darah Firaun. Ada yang diabetes, tidak limit gula darah. Oke, abis nomor 49, Lexi Oyen. Sebelum kami makan siang, kami diajak untuk mengunjungi pabrik parfum. Ini pabrik parfum yang sangat legendaris. Konon katanya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan di sini minyak wanginya sangat-sangat bagus-bagus sekali. I love you. Cium, cium, cium. Ini saatnya makan siang dengan menu Chinese food. Wah, ternyata di Mesir juga ada Chinese food. Restoran yang menyediakan masakan-masakan Asia. Wah, ini lidah kami serasa kembali ya ke selera asal Nusantara. Cuma ini Chinese food ya, sedikit-sedikit mirip. Enak sekali. Wah, kita habiskan nih sebelum kami akan diajak untuk mengunjungi museum mumi ya. Jadi ini namanya National Museum of Egyptian Civilization atau lebih dikenal dengan Museum Mumi. Jadi para jasad-jasadnya Ramses atau Raja Mesir ya, yang disebut terkenalnya kalau di Indonesia namanya Firaun, itu ada di sini. Meskipun usianya sudah ribuan tahun ya jasadnya, tetapi masih utuh jasad-jasad dari para Ramses atau Raja Mesir kuno. Ya, kita mau mengunjungi NMEC, National Museum of Egyptian Civilization. Nah, ini tempatnya mumi-muminya raja-raja Mesir kuno ya, Firaun dan lain sebagainya itu di dalam sana. Nanti kita akan lihat mumi-mumi dari raja-raja Mesir kuno. Ayo kita lihat. Lihat. Ini adalah gambaran pakaian ya, mungkin kesatria-kesatria dari kerajaan Mesir kuno. Ini gitu. Kalau kita sekarang pakai kayak gitu masuk angin. Tapi dia enggak. Ya, karena mungkin zaman dulu sudah ditemukan obat pembalur tubuh yang lebih hebat dari jempol angin ya. Beruntungnya kami karena ada guide-nya, jadi kami sangat menikmati ya perjalanan ini, perjalanan yang sangat bersejarah, penuh pelajaran ya, bersama si Sahir. Tetapi karena jasad para Firaun atau Ramses ini ada di bawah tanah dan di situ tidak diperkenankan untuk membawa kamera, memfoto, memvideo, tidak boleh. Jadi yang boleh disuting hanya di lantai atas ya, yang berupa patung-patung saja dan peninggalan-peninggalan kerajaan Mesir kuno. Sementara jasad para Ramses atau Raja Firaun ya, Raja Mesir kuno tidak diperkenankan untuk disuting maupun difoto. Jadi saya share di sini hanya yang bisa saya syuting saja. Kita lagi di Mesir ya, dan kali ini kita mau masuk ke Museum Mumi ya. Ini nih, National Museum of Egyptian Civilization. Ya, jadi di sini itu museum tempat nyimpen raja-raja Mesir kuno yang umurnya udah 3000 tahun lebih, tapi masih utuh. Itu yang disebut mumi. Nah, di situ kita akan melihat ya raja-raja siapa saja yang masih utuh. Itu ada sekitar 20-an lebih raja-raja dan queen dari Mesir kuno, kerajaan Mesir kuno. Wah, ngeri juga ya mau lihat mayat yang sudah umurnya ribuan tahun. Ya, kalau teman-teman mau nonton langsung sendiri, ayo main ke Mesir. Namanya apa ya? Anubis. Hah? Apa manusia tapi ini ya hewan tuh?
masih beberapa. Ini lagi. Ntar, Pak. Memang yang antri di pos. Nggak boleh megang, nggak boleh nge-flash. Tadi aku megang ini ya tuh. Oh. Namanya apa? Punya gitu. Limo. Takut ah? Takut nggak sih? Ya, ini museumnya sangat luas sekali ya dan bertingkat. Yang tadi saya masuki itu di bawah tanah itu yang khusus menyimpan para jasad Ramses atau Raja Mesir kuno. Nah, ini di lantai dasar ya. Kemudian memang bentuknya unik jadi luas sekali ya. Ini tersimpan semua benda-benda arkeolog dari Mesir. Dor. Jangan megang katanya. Nanti kita takut dimarahin lagi deh. Hah? Udah? Ini kita ada di mana ini? Mumi. Egypt. Ya, setelah dari Museum Mumi, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat Institute of Papyrus. Key of Life ya. Jadi Saya tahu ini nggak adalah rahasia Key of tempat Life? terkenal yang membuat kertas papirus. Kertas papirus itu adalah kertas yang paling lawas yang ada di dunia ya. Dan itu pembuatannya dari pohon papirus. Dan yang namanya kertas papirus itu tidak bisa rusak. Jadi dia tuh sangat awet sekali, ratusan tahun bahkan berabad-abad. Ya, jadi di sini saya akan belajar bagaimana cara membuat kertas papirus. Ini harganya cukup mahal ya, kertas papirus. Dan saya dapat nih 1 lembar kertas papirus, lumayan ya. Dan yang kayak gini, kemudian kita tutup. Waktu orang Mesir itu mereka menggunakan batu besar untuk dibres. Sekarang kita menggunakan alat bres yang modern sekarang. Berapa hari di bawah alat bres atau di bawah batu? 6 hari. Selama 6 hari itu dia jadi nyambung bersama. Kenapa bisa nyambung bersama? Karena ada sedikit gelatin yang ada di dalam irisannya itu. Itu yang bikin nyambung bersama tanpa lem tanpa bahan kimia apapun. 6 hari di bawah alat bres atau batu. Kemudian 1 hari dijemur di bawah selama matahari biar kering. Setelah itu kita dapat kertas pertama itu. Ini hasilnya kertas papirus.
Wih. Sampai. Itu kertasnya ditemukan di kuburan. Papirus. Usianya udah lebih dari 5.000 tahun. Masih bisa tahan. Kenapa bisa Kertas begitu? saya Karena pakai. dibuat dari bahan alami Ini kertas yang tidak bisa bakteri. rusak. Itu bisa bikin kertasnya tahan rayap, Keren ya. tahan lembab, tahan jamuran. Zaman dulu. Papirus. Papitirus. Berapa ribu tahun ini dipakai? Lama banget tahun. Ini kertas 50.000. 5.000 tahun. dan Felix juga bisa digulung, nggak masalah, nggak rusak. Kertas ini digunakan untuk berbagai macam ya, jadi bukan hanya untuk menulis, tetapi seperti yang dijual di sini ya, bisa untuk kaligrafi, lukisan, pemandangan alam dan lain sebagainya. Ini cantik-cantik banget, bisa yang sangat unik tuh bisa menunjukkan berbagai dimensi. Nah ini sangat bagus sekali, cuma ternyata harganya sangat mahal ini ya untuk satu lukisan atau satu karya dari papirus ini. Itu tuh lumayan. Tapi ini cantik sekali lukisan-lukisannya ya, gambar-gambar yang hasil karya dengan menggunakan kertas papirus. Ini kalau Mesir namanya tubuhan papirus. Orang Mesir pun merupakan tubuhan suci. Kalau orang Mesir pun 3.000 tahun. Kenapa mereka menggunakan tahanan? Karena tidak ada. Yang pertama Ya, begitulah cara membuat kertas papirus ya. Lumayan simple tetapi butuh proses yang panjang ya. Waktu gitu. Jadi ini ya wajar kalau kertasnya jadi mahal, apalagi ketika sudah jadi bikin karya, dibuat karya itu jatuhnya cukup lumayan mahal. Tapi serius ini hasil karya dari papirus itu cantik-cantik sekali. Ada yang berminat membuat kertas papirus dan membuat karya dari kertas papirus baik untuk lukisan maupun kaligrafi? Nah, ini bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Oke? Nah, dari museum atau institut papirus ini kita akan diajak menuju ke makam Imam Syafi'i ya. Salah satu imam mazhab yang sangat besar namanya.
Ya, ini kami sudah sampai di makam Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat saya ya, warga Indonesia yang memang bermadhab Syafi'i, itu suatu kebersyukuran yang sangat dalam ya. Akhirnya bisa berziarah ke imam saya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ini suatu keberkahan bagi saya sendiri ya, bisa berziarah ke makam beliau yang selama ini saya hanya mengikuti atau mempraktikkan ya hasil dari ijtihad beliau. Dan alhamdulillah akhirnya Allah memperjalankan saya untuk bisa berziarah ke Imam Syafi'i. Sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu sebelum keluar ada maqam salah satu dari Imam Syafi'i namanya Asy-Syaikh Syafi'i Setelah cukup berdoa, mendoakan Imam Ahmad Asy-Syafi'i, kami melanjutkan perjalanan ke Nile Cruise atau cruise di Sungai Nil. Nah, ini juga perjalanan yang sangat saya impikan ya, bisa melihat Sungai Nil dan bisa berlayar dengan cruise di atas Sungai Nil. Sungguh perjalanan yang sangat mengesankan. Ayo kita naik cruise ya di atas Sungai Nil. Bagus aja Mbak, itu lagi buru-buru soalnya. Yang ini ceduk-ceduk. If you can make me remember, you'll never get stuck out. And I don't wanna wonder, be important, broken hearted. So if you really love me, Sayang, pojok-pojok sana yang. Ya. and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, 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 perhaps. Mimpi apa ya? Akhirnya saya bisa berlayar di atas Sungai Nil ya. Seperti ekspedisi Sungai Nil nih. Alhamdulillah. Ya, untuk teman-teman yang mau memiliki mimpi ya untuk jelajah ke negeri para nabi, jangan berkecil hati karena barangkali mimpi itu beneran terwujud. Seperti mimpi saya dulu kayaknya mustahil bisa jalan-jalan ke Mesir ya, menikmati ekspedisi Sungai Nil gitu ya. Alhamdulillah bisa merasakan sendiri bagaimana indahnya perjalanan malam dengan cruise
Menyusuri Sungai Nil yang sangat terkenal dan memiliki peradaban yang sangat panjang dari zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Luar biasa. Nah, jadi di cruise ini kita akan melakukan dinner ya, makan malam yang diberi hiburan tarian dan nyanyian Mesir. Wah, ini seru sekali nih. Ya, bisa menonton langsung dari tarian-tarian dan nyanyian-nyanyian Egypt. Ayo kita nikmati. Thank you everybody, especially for the moment.
Kita lagi di mana ini? Ini lagi di Sungai Nil. Nah, akhirnya kita jalan-jalan di Sungai Nil itu di mana? Sungai Nil itu di Kairo, ya. Kairo, Mesir. Mesir ya. Mesir itu masuknya Asia apa Afrika? Afrika dong. Jadi Afrika, kita ya? lagi menjelajah benua Afrika ini. Tapi suhunya dingin atau panas di Ini sini? karena masih bulan Februari, jadi masih musim dingin. Ini suhunya 15 derajat. Nah, jadi ya dingin tapi nggak dingin sekali. Sudah lumayan rada panas. Oke. Tapi sini 4 musim ya? Iya betul. Sini masuknya kayak Eropa 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Jadi apa untuk teman-teman yang belum ke Mesir? Nah, recommended banget ya untuk jalan-jalan ke Mesir. Selain karena Mesir ini adalah negara yang penuh dengan sejarah ya, dari peradaban masa yang sangat lalu itu ada di Mesir ya, teman-teman bisa belajar banyak budaya-budaya manusia ya dari beberapa ribu tahun yang lalu, dan juga belajar banyak hal di sini. Termasuk wisatanya juga asik, seperti kita lagi menaiki cruise ya, untuk santap malam dinner bersama di atas cruise. Itu juga seru. Nah, teman-teman nanti juga banyak hal yang bisa dikunjungi seperti piramida Giza, museum mumi ya, dan lain sebagainya. Ini namanya Sungai Nil, tapi Anda tidak akan menemukan kuda Nil di sini. Jadi ini adalah sebuah sungai yang ada di Mesir, dan diceritakan tadi oleh tour guide-nya bahwa kebanyakan kehidupan di sini ngikutin sepanjang dari Sungai Nil. Jadi Mesir itu besar, tapi mereka berkumpul di sepanjang ini, dan ini terjadi sejak dulu. Jadi sejak Mesir kuno memang seperti itu. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah kami tadi makan malam di lantai di bawah ini, kemudian kami naik ke lantai paling atas ya, dan lihat view ini semuanya ini. Cuman memang nggak terlalu jelas ya, tapi Anda bisa lihat bahwa ini sungai sungguhan ya, dari akhir air ini bukan editan. Jadi buat Anda yang masih berpikir bahwa Mesir itu hanya gurun pasir, sepertinya Anda perlu datang ke sini, sehingga Anda bisa lihat bahwa ada pemandangan seperti ini di tempat yang banyak pasirnya. Ya, ini kita lagi di atas cruise ya, habis dinner. Wah, seru sekali makan malam di atas cruise di Sungai Nil. Ya, jadi kita ini lagi jalan ya di atas Sungai Nil. Seru sekali. Nah, di jelajah Sungai Nil bersama cruise. Hawanya dingin, sejuk, udaranya terang. Wah, ini cocok untuk teman-teman kalau mau liburan ke Kairo ya, Mesir. Ayo kita main ke Mesir. Ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya, Jelajah Mesir bagian ketiga. Tunggu video selanjutnya.